Kalau Mak suka dengan podcast saya, dukung podcast saya dengan cara apa, Mak? Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Kita jumpa di podcast Curhatan Mak Hijabar. Salman Al-Farisi, bagian pertama. Arsitektur perang, ahli siasat perang. Pahlawan kali ini datang dari Persia. Dari Persia inilah nanti akan ada banyak orang mukmin yang berkepribadian istimewa, baik dalam bidang ilmu agama maupun ilmu sains teknologi. Salah satu keistimewaan dan kebesaran penerapan Islam adalah setiap ia masuk ke suatu negeri, maka bangkitlah setiap keahlian yang ada. Penerapan Islam akan menggerakkannya segala kemampuan serta menggali bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu. Hingga bermuncullah filosof-filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli-ahli falak, ahli-ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti, dan penemu-penemu mutiara Islam lainnya. Ternyata banyak orang-orang hebat yang berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa, hingga masa-masa pertama perkembangan Islam yang penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa. Perkembangan yang penuh berkah dari Islam telah lebih dahulu diramalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, diangkatlah baginya jarak memisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikannya lah dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di berbagai kota di bumi ini. Salman Al-Farisi turut menyaksikan hal tersebut, karena ia memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi saat Perang Khandaq. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah untuk menghasut orang-orang musyrik dan golongan kufar agar bersekutu dengannya menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam penentuan perang yang akan menumbangkan serta mencabut sampai ke akar-akarnya agama baru ini. Siasat dan taktik perang diatur secara licik. Tentara Quraisy dan Ghaftan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah, Yahudi, akan menyerangnya dari dalam. Tepatnya barisan belakang kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin akan terjepit dari dua arah. Karenanya kaum muslimin akan hancur dan tinggal nama belaka. Pada suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara besar yang mendekati kota Madinah. Mereka membawa perbekalan dan persenjataan yang banyak. Kaum muslimin panik dan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaannya dilukiskan dalam Al-Quran. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, ketika pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Terjemahan Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah. Mereka bermaksud mengepung dan menghabisi Muhammad SAW, agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan berbahaya bagi mereka. Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan? Ketika itu tampillah seorang yang tinggi dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah. Itulah dia, Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian, Salman melayangkan pandangan meninjau sekitar wilayah Madinah. Ia dapati kota Madinah dikelilingi gunung dan bukit-bukit batu bagaikan benteng. Hanya saja ada daerah terbuka yang luas dan terbentang panjang sehingga akan dengan mudah diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan kaum muslimin. Di negerinya sendiri yaitu Persia, Salman telah mempunyai pengalaman yang luas tentang teknik dan sarana perang. Begitu pula Salman paham siasat dan lika-likunya. Maka tampillah ia mengajukan usul kepada Rasulullah, yaitu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian Khandaq.
atau parit perlindungan sepanjang daerah yang terbuka di sekeliling kota Madinah. Hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit. Kaum Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya. Mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka. Kurang dari sebulan lamanya, kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Akhirnya pada suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka. Mereka kembali dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Salman Al-Farisi bagian kedua, saksi hidup dari kebenaran batu ramalan. Sewaktu menggali parit, Salman saling bekerja sama dengan kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Rasulullah SAW juga ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan saat di tempat penggalian, Salman dan kawan-kawan terbentur tembilangnya pada sebuah batu besar. Salman yang bertenaga besar, sekali ayun dapat memecahkan batu menjadi pecahan-pecahan kecil, tetapi ia tak berdaya menghadapi batu besar ini. Begitupun dengan kawan-kawannya. Salman pergi ke Rasulullah untuk meminta izin pengalihan jalur parit dari garis semula, supaya terhindar dari batu besar tersebut. Rasulullah pergi bersama Salman untuk melihat keadaan tempat dan batu besar tadi. Setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur agar terhindar dari pecahan-pecahan batu itu nanti. Rasulullah membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia. Beliau memegang erat tembilang dan dengan sekuat tenaga dihujamkannya ke batu besar itu. Batu itu terbelah dan dari celahnya yang besar keluarlah lambaian api yang tinggi dan terang. Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah mengucapkan takbir dan berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana Persia dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira, begitupun kota-kota Maharaja Persia dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan terang. Rasulullah bertakbir dan berkata, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negara Romawi dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya dan bahwa umatku akan menguasainya. Kemudian dipukulkannya untuk ketiga kali dan batu besar itu pun pecah berderai. Sementara sinar yang terpancar amat nyala dan terang. Rasulullah pun mengucapkan La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakan oleh Rasulullah bahwa beliau melihat istana-istana dan mahligai-mahligai di Syria maupun San'a. Begitupun daerah lainnya akan berada di bawah naungan bendera tauhid yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh kaum muslimin bersentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Salman ialah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit. Dialah penemu batu yang memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan gaib. Ia berdiri di samping Rasulullah menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Salman menjadi saksi hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Bahkan ia mengalami dan merasakannya sendiri. Ia melihat kota-kota Persia dan Romawi serta istana di San'a, Mesir, Syria, dan Irak. Salman Al-Farisi bagian ketiga, tekad kuat mencari kebenaran. Suatu ketika Salman duduk di bawah pohon yang rindang. Ia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran. Salman menceritakan tentang dirinya, bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyang bangsa Persia, masuk ke agama Nasrani, lalu pindah ke agama Islam. Betapa ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan diri ke lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Ia pun pernah dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran. Kemudian ia berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Marilah kita dekati majelisnya yang mulia
dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang diceritakannya. Aku berasal dari Isfahan, warga dari desa yang bernama Ji. Bapakku seorang bupati daerah itu, dan aku adalah orang yang paling disayanginya. Aku membaktikan diriku dalam agama Majusi, sampai diserahi tugas sebagai penjaga api. Aku bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Suatu hari, aku disuruh bapakku untuk pergi ke sebidang tanah milik bapak. Dalam perjalanan, aku melewati gereja milik kaum Nasrani. Ku dengar mereka sedang sembahyang, lalu aku masuk ke dalam dan melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka bersembahyang. Kataku dalam hati, ini lebih baik daripada apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam dan tidak pergi ke tanah milik bapak, serta tidak pula kembali pulang sampai bapak mengirim orang untuk menyusulku. Agama mereka menarik perhatianku, maka kutanyakan kepada orang-orang Nasrani, dari mana asal-usul agama mereka. Dari Syria, ujar mereka. Ketika aku bertemu bapakku, kukatakan kepadanya, aku melewati suatu kaum yang sedang melakukan upacara sembahyang di gereja. Upacara mereka amat mengagumkan. Kulihat agama mereka lebih baik daripada agama kita. Kami pun berdiskusi dengan bapak dan berakhir dengan dirantainya kakiku. Aku dimasukkan penjara. Aku sampaikan kepada orang-orang Nasrani bahwa aku telah masuk agama mereka. Ku minta pula bila datang rombongan dari Syria, beritahu aku sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Kuputuskan rantai, lalu kabur dari penjara dan menggabungkan diri dengan rombongan menuju Syria. Sesampainya di sana, aku bertanya ke ahli agama. Ia adalah uskup pemilik gereja. Kuceritakanlah keadaanku. Akhirnya, tinggallah aku bersamanya sebagai pelayan, melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Sayang uskup ini seorang yang tidak baik agamanya, karena ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat. Mereka mengangkat orang lain sebagai gantinya. Kulihat tak seorang pun yang lebih baik beragamanya dari uskup baru ini. Ketika ajalnya telah dekat, aku bertanya kepadanya, seperti yang sudah dimaklumi, sebentar lagi berlaku takdir Allah atas diri Anda. Maka, apakah yang harus kulakukan dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Anakku, tak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya denganku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Setelah ia wafat, Salman berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya itu. Kuceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, lalu aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian, ketika ajalnya telah dekat, kutanyakan kepada siapa yang harus kuturuti. Ditunjukkannya lah orang solih yang tinggal di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan tentangku, lalu aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah pula. Ketika ia hendak meninggal, kutanyakan pula kepadanya, maka disuruhnya aku menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sebagai bekal hidup, aku beternak sapi dan kambing yang banyak. Kemudian, dekat pula ajalnya. Kutanyakan padanya, siapa yang aku bisa percaya? Ia menjawab, anakku, tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau padanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia yang mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, sebaliknya bersedia menerima hadiah. Di pundaknya ada cap kenabian yang bila kau melihatnya, segera kau mengenalinya. Suatu hari, lewatlah rombongan berkendaraan. Kutanyakan dari mana mereka datang. Ternyata mereka datang dari Jazirah Arab. Maka kukatakan kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya, kuberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Baiklah, ujar mereka.
Demikianlah mereka membawaku dalam perjalanan hingga tiba di suatu negeri bernama Wadi Qura. Di sana aku mengalami penganiayaan. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku langsung berharap itulah negeri yang disebutkan pendeta padaku dulu. Ternyata dugaanku meleset. Mulai saat itu, aku tinggal bersama dengan orang yang membeliku. Hingga suatu hari, datanglah seorang Yahudi Bani Quraidah membeliku. Aku dibawanya ke Madinah. Demi Allah, saat kulihat negeri itu, aku yakin itulah negeri yang disebutkan pendeta dulu. Aku tinggal bersama Yahudi dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah. Sampai datangnya Rasulullah ke Madinah dan singgah ke Bani Ammar bin Auf di Kubah. Pada suatu hari, saat aku berada di puncak pohon kurma dan majikanku lagi duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi, yaitu saudara sepupunya yang mengatakan kepadanya, "Bani Kilah celaka. Mereka mengerumuni seorang laki di Kuba yang datang dari Mekah dan dia mengaku sebagai nabi." Demi Allah, saat ia mengucapkan kata-kata itu, tubuhku pun bergetar keras hingga pohon kurma bergoncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang tadi, "Apa kata Anda? Ada berita apa?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjukku sekuat-kuatnya serta membentak, "Apa urusan denganmu? Ayo kembali ke pekerjaanmu." Aku pun kembali bekerja. Sore harinya, kukumpulkan segala yang ada padaku, lalu aku keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kubah. Aku menemuinya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu aku berkata, "Tuan-tuan adalah perantau yang punya kebutuhan. Kebetulan aku punya persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Setelah aku mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurutku tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya dan makanan itu kubawa ke sini." Lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Makanlah dengan nama Allah." Tetapi beliau tak sedikit pun mengulurkan tangannya untuk memakan makanan itu. Nah, demi Allah, inilah satu dari tanda-tandanya bahwa ia tidak mau memakan harta sedekah, kataku dalam hati. Aku kembali pulang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan dan berkata padanya, "Kulihat Tuan tidak mau makan sedekah. Aku punya sesuatu yang ingin kuserahkan sebagai hadiah." Lalu kutaruh makanan di hadapannya. Maka Rasulullah berkata pada para sahabat, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Beliau pun ikut makan bersama mereka. Demi Allah, inilah tanda yang kedua, bahwa ia bersedia menerima hadiah, kataku dalam hati. Aku kembali pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah dan kutemui beliau ada di Baki sedang mengiringi jenazah bersama para sahabatnya. Beliau memakai 2 lembar kain lebar, yang satunya dipakai untuk sarung, yang satunya lagi sebagai baju. Kuucapkan salam kepadanya dan kualihkan pandangan hendak melihatnya. Rupanya ia mengerti maksudku. Maka beliau buka kain burdah dari lehernya hingga nampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian seperti yang disebutkan pendeta dulu. Melihat itu, aku meratap dan menciumnya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap Rasulullah. Aku duduk di hadapannya, lalu kuceritakan kisahku kepadanya seperti yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam. Perbudakan telah menjadi penghalang bagiku untuk ikut perang Badar dan Uhud. Pada suatu hari, Rasulullah mengatakan padaku, "Mintalah pada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan." Lalu, kumintalah pada majikanku sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam soal keuangan. Aku merdeka dan hidup sebagai seorang muslim, serta dapat ikut bersama dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas, Salman bercerita kepada kita. Ia berusaha keras dan berjuang untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya sampai ke Islam dan membekas sebagai jalan hidup yang ditempuhnya. Kehausan akan kebenaran yang menyebabkan ia rela meninggalkan kampung halamannya.
harta, dan segala macam kesenangan. Lalu ia pergi menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala rintangan dan beban penderitaan. Ia pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari suatu negeri ke negeri lain, tak kenal lelah dan letih, tak lupa selalu beribadah. Pandangan yang tajam selalu mengawasi orang, menyelidiki kehidupan dan aliran mereka yang berbeda. Sedangkan tujuan utamanya tak pernah beranjak dari pencarian kebenaran. Pengorbanan mulia diberikannya demi mencapai hidayah Allah, sampai ia diperjualbelikan sebagai budak. Pada akhirnya, ia dipertemukan Allah dengan Rasul-Nya. Ia karunia umur panjang sehingga dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibar di seluruh dunia. Salman Al-Farisi bagian keempat, pemilik ilmu pertama dan terakhir. Sungguh, keislaman Salman adalah keislamannya orang-orang utama dan takwa. Kecerdasan, kesahajaan, dan kebebasan dari pengaruh gemerlapnya dunia mirip sekali dengan keadaan Umar bin Khattab. Selama beberapa hari, ia pernah tinggal bersama Abu Darda. Kebiasaan Abu Darda adalah beribadah di waktu malam dan saum di waktu siang hari. Salman melarangnya keterlaluan dalam beribadah seperti itu. Pada suatu hari, Salman hendak bermaksud mematahkan niat Abu Darda untuk saum sunnah esok hari. Dia menyalahkannya. "Apakah kau mau melarangku saum dan sholat karena Allah?" Maka jawab Salman, "Sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Di samping engkau saum, berbukalah. Dan di samping melakukan sholat, tidurlah." Peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Sungguh, Salman telah dipenuhi dengan ilmu." Rasulullah SAW sendiri sering memuji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmunya, sebagaimana beliau juga memuji agama dan akhlaknya. Sewaktu perang Khandaq, kaum Ansor berdiri dan berkata, "Salman dari golongan kami." Bangkitlah kaum Muhajirin, mereka berkata, "Tidak, ia dari golongan kami." Mereka pun dipanggil Rasulullah dan beliau berkata, "Salman adalah golongan kami, Ahlul Bait." Memang, sudah selayaknya Salman mendapatkan kehormatan seperti itu. Ali bin Abi Thalib memberikan gelar Salman dengan sebutan Luqmanul Hakim. Sewaktu ditanya tentang Salman yang ketika itu sudah meninggal, maka jawabnya, "Ia adalah seorang yang datang dari kami dan kembali kepada kami Ahlul Bait. Siapa pula di antara kalian yang mampu menyamai Luqmanul Hakim, ia telah memperoleh ilmu pertama dan ilmu terakhir. Ia telah membaca kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Tak ubahnya ia bagai lautan yang airnya tak pernah kering." Di dalam hati para sahabat, Salman telah mendapat kedudukan mulia. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Salman datang berkunjung ke Madinah. Umar melakukan penyambutan yang belum pernah ia lakukan kepada siapapun juga. Umar mengumpulkan para sahabat dan mengajak mereka sambil berkata, "Marilah kita pergi menyambut Salman." Lalu ia keluar bersama mereka menuju pinggiran kota Madinah untuk menyambutnya. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bagian kelima, kepala daerah yang zuhud. Semenjak bertemu dan beriman pada Rasulullah, Salman hidup sebagai muslim yang merdeka dan pejuang. Ia pun hidup pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman, sampai waktu di mana ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji bendera Islam berkibar di seluruh penjuru negeri. Harta yang banyak mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam yang mengatur keuangan negara serta pembagiannya sesuai ketentuan Islam. Hingga negara banyak memberikan gaji dan tunjangan tetap. Dalam keadaan harta negara yang berlimpah, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat bertemu dengan Salman saat kekayaan, kejayaan, kesenangan, dan kemakmuran itu ada?
Bukalah mata Anda dengan baik. Ada seorang pria tua yang berwibawa, duduk di bawah pohon. Ia sedang asyik memanfaatkan sisa waktunya. Selain berbakti pada negara, ia menganyam dan menjalin daun kurma untuk dijadikan bakul atau keranjang. Nah, itulah dia Salman. Perhatikan lagi dengan cermat. Lihatlah kainnya yang amat pendek. Karena amat pendeknya sampai terbuka kedua lututnya. Padahal ia orang yang mampu dan tidak kekurangan. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit. Tapi semua itu disumbangkannya habis. 1 dirham pun tak diambil untuk dirinya. Katanya, untuk bahannya ku beli daun 1 dirham. Lalu ku buat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, sisanya 1 dirham lagi untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, sekali-kali tidak akan kuhentikan. Ketika kita mendengar sebagian sahabat dan kehidupannya amat bersahaja seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain, sebagian dari kita mengira bahwa itu disebabkan karena suasana lingkungan padang pasir. Orang Arab hanya menutupi keperluan dirinya secara bersahaja. Akan tetapi, sekarang kita berhadapan dengan putra Persia yang lahir dari negeri terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros. Ia pun bukan dari golongan miskin atau bawahan, tapi dari golongan kelas atas atau elit. Kenapa ia sekarang menolak harta, kekayaan, dan kesenangan? Kenapa ia bertahan pada kehidupan bersahaja? Tidak lebih dari 1 dirham setiap harinya yang dia peroleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Kenapa ia tolak pangkat? Nah, ia berkata, seandainya kamu masih mampu makan tanah asal tak membawahi 2 orang manusia, maka lakukanlah. Kenapa ia menolak pangkat dan jabatan? Kecuali jika ia mengepali pasukan tentara yang pergi menuju medan perang. Atau dalam keadaan tak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia. Dia terpaksa melakukan dengan hati murung dan jiwa merintih. Lalu, kenapa ketika ia memegang jabatan, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya, padahal halal? Diriwayatkan oleh Hisham bin Hisan dari Hasan. Tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun. Ketika ia berpidato di hadapan 30.000 orang. Separuh baju luarnya, aba'ah, dijadikannya alas duduknya dan separuh lagi menutupi badannya. Jika tunjangan keluar, maka ia bagi-bagikan sampai habis. Sedangkan untuk nafkahnya sendiri didapat dari hasil usaha kedua tangannya. Kenapa ia melakukan perbuatan seperti itu dan amat zuhud kepada dunia? Padahal ia adalah seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan. Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika ia berbaring menjelang ajalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguk Salman. Lalu Salman menangis. Apa yang Anda tangiskan, wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada Anda. Tanya Sa'ad. Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia. Hanya Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Beliau SAW bersabda, hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku ini sebegini banyaknya. Saya perhatikan tak ada yang tampak di sekelilingku, kecuali 1 piring dan sebuah baskom. Wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu. Kata Sa'ad.
Wahai Sa'ad, ingatlah Allah dikala dukamu sedang kau derita, dan pada keputusanmu jika kamu menghukumi, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian. Rupanya inilah yang telah mengisi kalbu Salman mengenai kekayaan dan kepuasan. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dengan segala harta, pangkat, dan pengaruhnya. Namun, air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Ia khawatir kalau ia telah melewati batas yang ditetapkan. Padahal, tak terdapat yang lain di ruangannya kecuali sebuah piring dan baskom tempat ia minum dan wudhu. Tetapi, ia masih menganggap dirinya berlaku boros. Salman mirip sekali dengan Umar bin Khattab. Saat Salman bertugas sebagai kepala daerah di Madain, ia menolak gaji tunjangan sebagai kepala daerah. Bahkan 1 dirham sekalipun. Ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam daun kurma. Sedangkan pakaiannya tidak lebih dari sehelai baju luar. Ia tetap dalam kesederhanaan dan kesahajaannya, tak berbeda dengan baju usangnya. Suatu hari, Salman berjalan di jalan raya. Ia didatangi seorang laki-laki dari Syria yang membawa sepikul buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat hingga melelahkannya. Laki-laki Syria itu melihat Salman sebagai orang biasa dan golongan tak punya. Terpikirlah pria itu mau menyuruh Salman membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Ia memberi isyarat supaya datang kepadanya. Dan Salman menurut dengan patuh. "Tolong bawakan barangku ini," kata orang dari Syria. Maka barang itu dipikul oleh Salman, lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka yang dijawabnya sambil berhenti. "Juga kepada Amir kami ucapkan salam." "Juga kepada Amir. Amir mana yang mereka maksudkan?" tanya orang Syria dalam hati. Keheranannya kian bertambah ketika ia melihat sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Kata mereka, "Berikanlah kepada kami, wahai Amir." Sekarang mengertilah orang Syria itu bahwa kulinya tiada lain Salman Al-Farisi, Amir dari kota Madain. Orang itu pun menjadi gugup. Kata-kata penyesalan dan permintaan maaf mengalir dari bibirnya. Ia mendekat hendak menarik beban itu dari tangan Salman. Tapi Salman menolak dan berkata sambil menggelengkan kepala, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Suatu ketika, Salman pernah ditanya orang, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai Amir?" Salman menjawab, "Karena manis sewaktu memegangnya, tapi pahit sewaktu melepaskannya." Di waktu lain, seorang sahabat masuk ke rumah Salman. Ia melihat Salman sedang duduk mengaduk tepung. Maka sahabat itu bertanya, "Kemana pelayannya?" "Saya sedang menyuruhnya untuk suatu keperluan. Karena itu saya tidak ingin dia melakukan 2 pekerjaan sekaligus." Bagaimana dengan keadaan rumah Salman? Nah, ketika Salman mau membangun rumah, ia bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana bentuk desain rumah yang mau Anda buat?" Tukang bangunan ini orang yang bijaksana. Ia mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tidak suka bermewah-mewahan. Maka ia menjawab, "Jangan khawatir, rumah itu adalah bangunan yang dapat digunakan untuk bernaung di waktu panas dan berteduh di waktu hujan. Seandainya Anda berdiri,
maka kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya. Jika Anda berbaring, maka kaki Anda akan tersentuh pada dindingnya. Benar, seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun, ucap Salman. Tidak ada satupun barang berharga yang digemari atau diutamakan oleh Salman sedikit pun, kecuali barang yang amat diharapkan dan dipentingkan. Bahkan, ia menitipkan barang tersebut kepada istrinya untuk disimpan ke tempat tersembunyi dan aman. Ketika sakit akan membawa ajalnya, Salman meminta istrinya untuk mengambil barang titipannya. Barang itu adalah parfum seikat kasturi yang hanya diperolehnya waktu futuhat dulu. Parfum itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian di hari wafatnya. Kemudian, sang istri disuruh mengambil secangkir air yang dicampur dengan kasturi. Lalu Salman berkata pada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak dapat makan dan hanya suka wangi-wangian." Setelah selesai, ia berkata pada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan keluarlah." Perintah itu pun dituruti istrinya. Tak lama kemudian, istrinya kembali masuk. Ruhnya telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Ia telah dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Rindu memenuhi janjinya untuk bertemu lagi dengan Rasulullah dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, serta para syuhada dan orang-orang utama lainnya. Salman, lamalah sudah terobati hati rindunya, terasa puas, menghapus haus dan menghilangkan dahaga. Semoga rahmat dan ridho Allah menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.